Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu dengan tema pesan malaikat pelindung untuk zodiak Cancer di bulan Februari 2023. Tapi seperti biasa, sebelumnya aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Cancer. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Cancer. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan jadikan ini patokan, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Oke, nggak lama-lama, langsung kita mulai ya. Pesan malaikat pelindung untuk zodiak Cancer bulan Februari 2023. Aku akan langsung mengambil beberapa buah kartu ya. Ada High Priest, ada Winter, ada Animal Guardian, ada High Priestess, ada Summer, ada Shield Maiden, ada Truth. Ya. Oke, Cancer. Di bulan Februari ini ya, nampaknya malaikat pelindungmu itu meminta kamu untuk bersabar ya, jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kamu ya. Karena apa? Karena mungkin keputusan kamu pada bulan ini itu adalah keputusan yang sangat penting ya untuk keberlangsungan kehidupan kamu ke depannya ya. Jadi ketika kamu memiliki suatu ide atau gagasan ya gitu, jangan buru-buru kamu menetapkan seperti itu. Jadi kamu timbang-timbang dulu ya, baik buruknya, dampaknya apa gitu, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga dampak untuk orang lain ya pastinya. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu biasanya kita itu akan suka lupa ya terhadap dampaknya terhadap orang lain, seperti itu ya. Kita hanya memikirkan dampaknya terhadap diri kita sendiri, tapi kita lupa bahwa ada orang lain juga mungkin yang akan mendapatkan dampaknya dari apa yang kita lakukan ya, menuju ke tujuan kita, seperti itu ya. Oke, bulan ini juga kamu diminta untuk ya membuat perencanaan ya tentang sebuah kehidupan kamu ke depan gitu. Kamu keinginannya apa ya, kemudian kira-kira nih halangannya bentuknya apa saja, seperti itu. Nah itu yang memang harus benar-benar direncanakan dan fokus ya. Kuncinya adalah di fokus. Jadi ketika kamu membuat sebuah rencana lalu kamu tidak fokus ya, kamu akan lari kemana-mana. Maksudnya dengan membuat perencanaan-perencanaan lain di luar itu ya. Nah itu akan mengacaukan fokus kamu ya, mengacaukan goals kamu terhadap perencanaan yang kamu buat. Apalagi kalau misalnya perencanaannya ada beberapa gitu dan itu dikerjakan secara bersamaan gitu kan, menjadi kamu terpecah nih fokusnya. Jadi lebih baik kamu kerjakan satu dulu, setelah berjalan gitu kan baru kamu mengembangkan ya ke arah yang lain. Bukan tidak boleh, tapi fokus dulu satu per satu. Lalu malaikat pelindungmu itu juga menginginkan kamu ya itu untuk hati-hati nih gitu ya sama yang namanya kebutuhan kamu. Jadi mungkin bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan
gitu loh. Karena yang namanya kebutuhan ya, contohnya misalnya seperti makan gitu, itu adalah sebuah kebutuhan ya, need kita gitu kan. Tapi kalau misalnya makannya harus misalnya merek tertentu nih gitu kan, pengen ayam goreng tapi merek tertentu gitu, itu kan hanyalah sebuah keinginan ya, bukan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan kita adalah memang makan. Ya makan itu bisa apa saja gitu, mau ayam pun tidak harus ayam dengan merek tertentu ya. Jadi intinya adalah hati-hati dengan kebutuhan dan keinginan kamu ya. Dalam hal ini juga malaikat pelindung kamu itu meminta kamu untuk mendahulukan kebutuhan kamu di atas kepentingan. Ya mungkin hal ini berkaitan dengan keadaan atau kondisi finansial kamu saat ini. Penuhi dulu kebutuhan kamu. Baru kalau misalnya ada sisa ya mungkin bisa kamu alokasikan untuk keinginan kamu ya. Kalau tidak ya jangan keinginan kamu yang didahulukan gitu loh. Lalu kebutuhan kamu himpit-himpit gitu ya. Sehingga ketika memang sesuatu kebutuhan yang memang tidak terpenuhi itu akan menyebabkan kekacauan ya gitu dalam sebuah sistem kehidupan diri kamu sendiri gitu. Dahulukanlah yang memang kebutuhan kamu sesuai dengan porsinya kamu ya, seperti itu. Lalu bulan Februari ini gitu ya, kamu diminta untuk menikmati kehidupan kamu yang memang sedang santai gitu ya, sedang bahagia, sedang tenang, sedang damai, seperti itu. Banyak-banyak mensyukuri segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu, sehingga ketika kamu saat ini itu banyak mensyukuri segala sesuatunya, insya Allah itu nikmat atau keberkahan rezeki dalam bentuk apapun itu akan ditambah lagi, seperti itu ya. Mungkin ya ini hanya mengingatkan ya, bukan berarti kamu sampai ini tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kamu lupakan, nah gitu. Jadi bagian-bagian yang kecil lah gitu ya, misalnya perhatian dari seseorang atau kasih sayang dari keluarga yang selama ini mungkin ya kamu anggap itu sebagai suatu hal yang biasa ya. Ada baiknya kamu syukuri dan lebih baik lagi kamu balas dengan lebih baik lagi dari apa yang telah orang-orang terdekat kamu berikan ke kamu, seperti itu. Dan diminta untuk menciptakan sesuatu ya. Jadi menciptakan sesuatu sesuai dengan kreativitas, sesuai dengan kemampuan kamu juga. Misalnya nih gitu, kamu dagang ya gitu kan. Jadi kamu membangun sebuah usaha lah gitu, kurang lebih ya. Atau kamu menetapkan suatu tujuan, misalnya kamu ingin berpindah pekerjaan gitu ya misalnya. Jadi kamu diminta untuk melakukan sesuatu gitu, dan memang benar-benar ia fokus di sana gitu loh. Diminta juga ya itu kamu untuk mempercayai insting kamu, seperti itu ya, intuisi kamu dalam mengambil keputusan atau membuat keputusan menciptakan sesuatu tadi gitu ya, entah itu usaha gitu kan, membuat usaha, ataupun kamu ingin pindah pekerjaan, atau kamu ingin membuat keputusan penting apapun dalam kehidupan kamu ya. Karena dari sanalah gitu, dari insting atau intuisi kamu itulah, dari kata hati kamu itulah gitu, itu yang sebenarnya memang benar ya. Mungkin keinginan kamu bilang A, B, C, D, E gitu ya, tapi satu yang harus kamu percayai adalah memang insting kamu gitu ya, intuisi kamu, kata hati kamu ya. Dan kamu juga memang harus jeli memperhatikan hal-hal yang memang sekiranya baik atau tidak baik nih gitu kan, melalui insting tadi gitu, melalui intuisi kamu juga, seperti itu. Jadi tidak semua yang kamu rencanakan itu gitu kan akan terlihat dengan mata kepala. Jadi memang ada sesuatu di luar itu yang memang harus ya intuisi kamu, ya insting kamu gitu, untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan, atau melihat segala sesuatunya di balik sesuatu itu sendiri ya. Jadi bukan yang terlihat
di depan mata gitu kan. Misalnya kamu ingin membuat usaha nih baju, gimana nih ya gitu kan cara promosinya gitu kan. Nah, bukan tentang cara promosinya mungkin yang dilihat gitu. Cara promosi banyak, ada media sosial gitu kan, ada flyer gitu, ada dan sebagainya macamnya. Itu yang biasanya kamu lebih menggunakan logika ya gitu kan. Tapi di sini diminta untuk melihat sesuatu di balik itu begitu. Jadi mungkin bagaimana interaksi pasarnya gitu kan, apakah itu bisa mencapai tujuan kamu atau tidak, sesuai atau tidak dengan apa yang kamu dagangkan gitu kan. Jadi memang benar-benar tidak hanya apa yang terlihat gitu ya, tapi apa yang ada di baliknya. Nah, itu adalah sebuah kunci untuk kamu di bulan Februari gitu ya, melihat memang kebutuhan-kebutuhan orang itu kan tidak selalu terlihat ya. Nah, itu yang harus kamu lihat dan harus kamu cari dan harus kamu capai supaya apa? Supaya target kamu terhadap penjualan usaha kamu atau dagangan kamu ini bisa maju ya, seperti itu. Banyak-banyak mungkin berdoa ya, dan berhati-hati juga gitu kan dengan mungkin saingan-saingan kamu ya. Mungkin juga orang yang iri dengan keberhasilan kamu gitu, kesuksesan kamu ataupun usaha kamu, dengan orang-orang yang tidak paham gitu kan dengan apa yang sedang kamu jalani, bagaimana perjuangannya. Mereka tidak tahu nih gitu loh betapa susah payahnya kamu mencapai sesuatu gitu, memperjuangkan sesuatu itu gitu ya. Nah, itu kamu harus berhati-hati karena memang bisa menyebabkan atau mengakibatkan mereka melakukan hal yang memang di luar rasional atau di luar pikiran kita. Gitu, harap kamu menjagalah stabilitas emosi kamu, tidak perlu memikirkan hal yang tidak penting, tidak perlu juga kamu merasakan hal yang tidak penting ya. Fokus kamu menjalankan itu gitu kan. Lalu memang ya hati-hati dengan kebutuhan dan keinginan seperti itu. Fokus saja pada hidup kamu, nikmati hidup kamu gitu kan. Jangan hiraukan hal-hal yang memang bisa merusak diri kamu sendiri, terutama hal-hal negatif ya gitu loh. Orang mau iri ya nggak apa-apa gitu, orang mau benci nggak suka ya it's okay, itu masalah mereka bukan masalah kamu. Masalah kamu adalah atau fokus kamu adalah memang pada kehidupan kamu sendiri, seperti itu ya Cancer. Oke, kartu berikutnya, pesan malaikat pelindung untuk Cancer bulan Februari 2023 ya. Aku akan langsung membuka beberapa buah kartu juga. Ada prayer. Oke. Ada rice. Ada warrior woman. Ada fern. Ada running wolves. Ada wild winds. Dan ada soul loss. Ya, Cancer. Oke, Cancer, nampaknya kamu bulan Februari harus berhati-hati ya terhadap ya tadi gitu. Mungkin ada seseorang yang tidak suka terhadap kemajuan kamu atau keberhasilan kamu ya, dan mereka iri hati gitu. Tapi jangan sampai menginfeksi kamu sampai kamu merasa kehilangan diri kamu sendiri ya. Bangkit gitu kan, jangan sampai itu membuat kamu menjadi down gitu, merasakan hal-hal negatif yang tidak perlu, kesedihan yang luar biasa gitu kan, atau kekecewaan atau bahkan kebencian, amarah, mungkin dendam ya terhadap sesuatu. Itu buang Cancer gitu. Itu sangat-sangat tidak dibutuhkan dalam rencana-rencana kamu mencapai tujuan kamu, seperti itu ya. Banyak-banyak berdoa karena itu salah satunya yang akan menolong kamu. Mungkin dari orang-orang yang ya berniat tidak baik terhadap kamu, yang mungkin berbuat di luar logika ya, itu bisa dan mungkin saja terjadi. Namanya seseorang yang iri atau seseorang yang tidak suka atau berpenyakit hati, itu kan mau bagaimanapun kita
ya, itu mereka akan tetap tidak suka. Jadi ya sudahlah, biarkan gitu, biarkan mereka merusak diri mereka sendiri. Ya, yang penting adalah kita menjaga diri kita dalam kapasitas seperti itu ya. Jangan sampai juga kamu terombang-ambing tidak jelas seperti itu gitu kan. Fokus tadi ya, itu tetapkan tujuan dan fokus pada itu, karena memang tertangkap ya di sini bahwa ya seseorang yang tidak suka atau iri itu bisa menginfeksi kamu sedemikian rupanya, begitu ya. Oke. Malaikat pelindung kamu juga mengatakan bahwa come on gitu kan, kamu bisa kok gitu untuk mengatasi segala sesuatunya ya. Kamu itu seseorang yang kuat gitu, kamu tuh seseorang yang talented ya, seseorang yang memang penuh hal-hal yang memang amazing atau mengagumkan, yang memang tidak semua orang itu paham, atau bahkan diri kamu sendiri mungkin tidak paham atau tidak tahu ya, seperti itu. Jadi tetaplah berusaha sekuat mungkin, karena memang kenapa hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu itu didatangkan dalam kehidupan kamu, karena memang kamu yang mampu untuk mengatasi semuanya. Kamu adalah seorang survivor dalam kehidupan ya, seperti itu Cancer. Oke. Akan ada orang-orang yang datang dalam kehidupan kamu ya, pastinya orang-orang yang akan menjaga kamu gitu kan, orang-orang yang sangat sayang pada kamu juga gitu. Bisa jadi orang, atau bisa jadi mungkin ya para malaikat pelindung kamu sendiri, seperti itu ya. Jadi kamu harus mempertajam intuisi kamu gitu ya, mempertajam insting kamu, supaya apa? Supaya kamu bisa menangkap sinyal-sinyal dari semesta ini sendiri gitu ya. Kemana nih arahnya? Karena apa? Semesta ataupun orang-orang yang menyayangi kamu, atau segala sesuatu yang menyayangi kamu ya gitu kan, termasuk malaikat pelindungmu itu sendiri, sudah memberikan sinyal sebenarnya pada dirimu ya. Hanya saja mungkin frekuensi energi kamu yang masih terlalu tinggi, kacau oleh hal-hal negatif, atau kamu terlalu banyak memakai logika gitu kan, atau terhanyut dalam perasaan dan akhirnya tidak seimbang, itu menyebabkan frekuensi energi kamu itu kacau ya. Jadi lebih baik kamu santai, nikmati hidup, supaya apa? Supaya frekuensinya kamu itu bisa turun ya, bisa turun, dan kamu bisa menangkap sinyal-sinyal atau tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk. Itu bisa apa saja ya, yang terkadang kita tidak sadar. Misalnya nih, kita lagi jalan gitu kan, tiba-tiba kok gitu ya, aku kepikiran, misalnya kita ngelihat daun nggak sengaja, kok tiba-tiba ya ke insight bahwa daun tuh begini, dia begini. Nah, itu adalah sebuah atau sesuatu tanda atau petunjuk untuk kamu ya, dan tugas kamu yang mencari tahu petunjuk apa tentang itu, seperti itu ya. Nah, insya Allah ya, dalam bulan Februari ini ada sebuah kebangkitan, baik itu mungkin hal spiritual, dan yang jelas ada peningkatan atau kenaikan ya, spiritual bisa, keuangan bisa gitu kan, pekerjaan kamu bisa gitu loh, percintaan kamu juga bisa gitu. Ada sesuatu yang kebaikan yang sedang menunggu kamu di depan sana, seperti itu ya Cancer. Jadi mungkin ini semua itu adalah ujian tadi ya, untuk kebangkitan atau kenaikan kamu ke arah atau ke level yang lebih tinggi gitu ya, ataupun ujian kamu untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam bidang finansial ataupun karir kamu, seperti itu ya. Oke, kartu berikutnya untuk Cancer. Pesan malaikat pelindung Cancer Februari 2023 ya. Oke. Ada belief, ada wake up, it's always tea time, uncertainty, all must have prices ya.
Jadi Cancer, bahwa memang segala sesuatu hal di dunia ini itu tidak ada yang gratis ya. Semua harus dibayar dengan sesuatu. Mungkin ya tadi ya, gitu kan. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, ada banyak hal yang memang harus kamu hadapi, terutama dengan perasaan atau kondisi mental kamu sendiri. Seperti itu ya. Hati-hati karena apa yang terjadi itu adalah sebenarnya sebuah pengulangan. Coba deh kamu berpikir dulu ya, pada masa lalu kamu pernah nggak sih mengalami hal yang memang bukan hal yang sama mungkin, tapi polanya itu serupa ya. Jadi hal ini itu akan terus berulang jika kamu memang belum bisa menangkap atau mengambil intisari atau pelajaran yang harus kamu ambil. Nantinya ya, itu akan berulang lagi. Jadi jangan gunakan cara yang sama seperti masa lalu. Coba kamu renungkan dan pikirkan lagi ya. Coba jangan memakai cara yang sama seperti pada masa lalu gitu untuk kamu menghadapi apa yang sedang kamu jalankan sekarang. Ya, coba rubah polanya. Karena kalau kamu telusuri atau kamu telisik lagi seperti itu ya, teliti lagi bahwa ini adalah sebenarnya pola yang berulang dalam kehidupan kamu, dan kamu harus bisa keluar dari lingkaran itu dengan cara kamu mengambil intisari atau pelajaran dari semuanya, dan dengan merubah diri kamu menjadi jauh lebih baik ya, pastinya seperti itu. Ini adalah waktu kamu ya, waktu kamu untuk apa? Untuk menjadi berubah ya dari kehidupan kamu yang sebelumnya mungkin kurang cukup baik menurut kamu untuk diri kamu sendiri ya. Ini adalah momennya atau saatnya kamu berubah menjadi jauh lebih baik. Jangan sia-siakan waktu. Kenapa? Karena kan waktu itu terus berjalan, dan entah momen ini itu kapan lagi akan datangnya. Jadi manfaatkan momen gitu kan, untuk apa? Untuk kenaikan kamu gitu dalam segala bidang tadi ya, karir kamu, keuangan gitu kan, kehidupan kamu, spiritual kamu, seperti itu Cancer ya. Ya itu, hati-hati ya gitu kan dengan ketidakjelasan gitu loh. Jadi kamu harus memilih ya tadi, menetapkan tujuan gitu loh, karena memang itu sangat dibutuhkan ke depannya nanti, dan karena itu akan berpengaruh ke kehidupan kamu ke depannya, seperti itu ya. Dan ya kamu harus percaya ya, percaya terhadap segala sesuatu apapun gitu loh yang terjadi dalam kehidupan kamu. Itu adalah hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif yang mengarahkan kamu juga ke arah positif dan menjadi jauh lebih baik demi kebaikan kamu sendiri. Tidak untuk menyalahkan siapapun, tidak untuk menyalahkan apapun gitu ya, manusia ataupun kondisi. Mereka itu hanyalah sebuah sarana ya. Jadi jangan menyalahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu gitu, karena itu sebenarnya fungsinya adalah untuk kebaikan. Hanya saja kamu yang belum bisa melihat nilai atau sisi positif dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi ketika kamu sudah bisa mengambil sisi positifnya ya, itu insya Allah kamu kehidupan kedepannya itu jauh lebih cerah ya, lebih tenang, lebih damai, lebih enak, lebih enjoy, santai, seperti itu ya Cancer. Sekian dulu pesan malaikat pelindung untuk kamu yang berzodiak Cancer di bulan Februari 2023. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget lo tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu, lalu aku buatkan videonya dan aku upload. Tapi apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab di kolom komentar, atau kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi ya. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.